Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas 3 syarat yang harus dipenuhi supaya aplikasi kita bisa dijadikan kontainer, bisa jalan di Docker dan juga bisa jalan di Kubernetes ya. Yang pertama adalah kita harus paham bagaimana cara menginstal aplikasi kita di dalam Linux ya. Nah, ini spesifik Linux karena Docker container itu ya Docker image itu ya basisnya dari Linux mayoritas ya, sehingga kita harus bisa menginstal aplikasi kita sendiri di Linux dan menjadikan dia sistem service, yaitu dia harus bisa nyala pada waktu aplikasi atau pada waktu OS-nya dinyalain gitu. Jadi nggak boleh OS-nya nyala dulu terus kita harus ngetik sesuatu untuk start aplikasi, itu nggak boleh. Jadi aplikasi kita harus bisa jalan sebagai service ya. Nah, ada beberapa tech stack yang dia gampang ya, misalnya Java, Spring Boot, kemudian Golang ya, kemudian juga misalnya Node.js gitu ya. Tapi ada juga yang agak ribet ya, contohnya misalnya PHP, karena PHP itu biasanya kita jalankan ada Nginx-nya dan ada si Nginx ini, ada mod PHP-nya atau PHP FPM, yang mana si PHP FPM dan Nginx ini dia harus mengakses ke folder sharing yang sama gitu. Nah, ini menjadikan dilema di kita, apakah kita mau bikin 2 kontainer dijadikan satu atau kita nginstal bagaimana gitu. Jadi ini agak-agak tricky gitu. Nah, jadi ada yang gampang, ada yang susah ya. Intinya adalah aplikasi kita harus bisa jalan sebagai Linux service, sehingga dia otomatis jalan pada waktu si Linux-nya ini booting atau startup ya. Nah, kemudian yang kedua adalah aplikasi kita harus dimodifikasi sehingga semua konfigurasinya itu harus bisa kita override atau kita timpa melalui environment variable ya. Jadi tidak ada lagi misalnya kita harus mengedit file .env, mengedit file application properties, atau mengedit file config.php. Nah, itu tidak boleh lagi ya, karena nantinya aplikasi kita begitu dia sudah menjadi image atau mau dijalankan dalam kontainer, maka kita harus bisa mengoverride atau memasang konfigurasi di luar si image tersebut gitu. Nah, kalau misalnya filenya ada di dalam, maka kita tidak bisa melakukan perubahan gitu ya, karena begitu sudah jadi image ya itu kita anggap sesuatu yang sudah fix dan tidak bisa diubah-ubah lagi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus memastikan bahwa aplikasi kita itu stateless ya. Stateless itu artinya dia tidak boleh simpan data di lokal. Nah, simpan data di lokal ini ada 3 ya. Yang pertama, dia simpan file ya di lokal. Nah, file ini bisa berbentuk log file, jadi dia nulis lognya ke file di operating system, ataupun file dari user. Misalnya aplikasi kita ada fitur upload file, kemudian hasil uploadnya kita taruh di suatu folder di dalam operating system. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau kita punya file, maka filenya harus dikeluarin, kita simpan di file service, entah itu misalnya log file kita lempar ke Elasticsearch, atau kalaupun dia file upload dari user, kita simpan di file service seperti contohnya Minio. Nah, kemudian data di aplikasi yang kedua, data di lokal yang kedua adalah data di memori. Nah, data di memori ini biasanya contohnya session variable, static variable gitu ya. Jadi variabel yang terisi pada waktu user menggunakan aplikasi. Nah, ini kita nggak boleh simpan di lokal ya. Simpan di lokal itu ya kita artinya kita bikin variabel, bikin session variable, kemudian datanya kita simpan di sana. Misalnya cookie ini atau session ID ini user aktifnya adalah si A, atau tokennya adalah si JWT yang ini gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi semuanya harus kita keluarin. Salah satu solusinya adalah kita simpan di database. Nah, database misalnya MySQL, relational database, Postgres, ataupun Redis, bebas terserah. Yang penting jangan disimpan di variabel di lokal di memori si operating systemnya, karena begitu itu nanti tidak bisa direplikasi gitu ya. Begitu kita simpan di lokal maka tidak bisa direplikasi. Nah, kemudian untuk bonus satu lagi adalah aplikasi kita harus bisa dihapus sewaktu-waktu gitu. Jadi kalau kita sudah jalankan aplikasi di kontainer ya, maka kontainer itu bisa di-kill kapan saja, sehingga kita tidak boleh ada resource yang tertinggal. Contohnya misalnya kita ada koneksi soket yang dia masih open, kemudian ada misalnya kita buka file dan kemudian belum ditutup ya, sehingga dangling atau menggantung gitu. Nah, itu kita harus waspada dan jangan sampai ada aplikasi kita ada hal-hal seperti itu. Pokoknya harus bisa di-kill dan dihapus dalam kapan saja gitu. Jadi tengah-tengah lagi terima request, tiba-tiba
hilang, dihapus gitu. Nah, itu nggak boleh ada kehilangan data ataupun ada aplikasinya jadi crash gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan untuk supaya aplikasi kita bisa jalan sebagai kontainer, baik itu di Docker container, baik itu di Docker Compose, di dalam Swarm ataupun di dalam Kubernetes. Oke, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.